Kita lanjutkan hari ini kuliah ilmu negara. Kita akan membahas tentang sistem pemerintahan. Nah, sebelum saya ingin bertanya dulu, sistem pemerintahan negara Indonesia ini menganut sistem pemerintahan apa? Saudara Muhammad Fairuz Aiman. Gini, Pak, sistemnya kalau bentuk negaranya republik, kalau sistemnya presidensil, Pak. Baik. Saudara Ananda Jenita, Resti Aldira. Sistem pemerintahan negara Malaysia. Apa? Coba. Pemerintahannya parlementer, Pak. Baik. Ya. Jadi sistem pemerintahan negara yang paling banyak dipakai saat ini itu ada sistem pemerintahan parlementer dan ada sistem pemerintahan presidensial. Kalau sistem pemerintahan parlementer itu pusatnya atau kiblatnya itu ada di negara Inggris. Kenapa maka negara Inggris yang menjadi pusat sistem pemerintahan parlementer atau kiblatnya? Karena sistem pemerintahan parlementer itu diciptakan oleh negara Inggris. Dan kita tahu mayoritas negara-negara yang ada di muka bumi ini pasca Perang Dunia Kedua itu adalah negara-negara bekas jajahan Inggris. Sehingga dia banyak menganut pola sistem pemerintahan sesuai dengan induknya zaman dulu, yaitu sistem parlementer di Inggris. Kemudian kalau sistem pemerintahan presidensial itu kiblatnya adalah sistem pemerintahan yang ada di Amerika. Kenapa? Maka Amerika Serikat menjadi parameter sistem pemerintahan presidensial karena sistem pemerintahan presidensial itu diciptakan oleh negara Amerika Serikat. Nah, sistem dibuat dalam rangka supaya pemerintahan suatu negara itu efektif. Ya. Jadi dulu tidak jelas sistem pemerintahan. Ya. Semuanya itu kan tergantung rajanya, tergantung kaisarnya, tergantung kepala negaranya. Pemerintahan seperti itu tidak efektif. Lahirlah pemikiran-pemikiran bagaimana sih pemerintahan itu, lalu lahirlah sistem pemerintahan yang kita kenal dengan sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial. Nah, ini akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Jadi contohnya tadi kalau presidensial Malaysia, kalau sistem parlementer ya Malaysia. Nah, kenapa maka lahir sistem pemerintahan ini? Nah, jadi sistem pemerintahan ini dulu ada seorang negarawan Prancis ya, yang bernama Montesquieu. Itu abad ke berapa ya? Lupa saya tahunnya. Abad ke-19, abad ke-18 ya, tapi lupa saya tahunnya, nanti dibuka lagi dipelajari. Jadi Montesquieu ini berpendapat ya, dia mengatakan bahwa kalau kekuasaan pemerintahan itu dipegang oleh satu orang penguasa, maka kata Montesquieu pemerintahan itu tidak akan efektif.
Nah, kita tahu yang namanya kekuasaan negara itu kan meliputi 3 hal. Membuat peraturan, melaksanakan peraturan, dan mengadili. Nah, kita tahu zaman dulu itu yang namanya raja, semboyan para raja itu kan mulutku adalah hukum. Kalau mulutku adalah hukum, maka apa yang dikatakan raja itulah hukum, keputusan. Nah, bagaimana kalau raja itu memegang ketiga-tiganya? Dia yang bikin aturan, dia yang melaksanakan, dia yang mengadili, maka oleh Montesquieu dikatakan bahwa pemerintahan, kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh satu orang, raja, kaisar, atau sultan, atau apapun namanya, maka pemerintahan itu tidak akan efektif. Dia tidak akan mencapai tujuan, tidak akan mencapai sasaran. Atau dengan kata lain, pemerintahan itu mudah disalahgunakan. Maka kata Montesquieu, dia mengemukakan sebuah teori bila suatu negara itu ingin memiliki pemerintahan yang efektif, maka kekuasaan itu tidak boleh terpusat di satu tangan, tetapi harus dibagi. Pemerintahan yang khusus membuat peraturan. Ada pemerintahan yang khusus melaksanakan aturan. Ada pemerintahan yang khusus tugasnya mengadili. Nah, tugas-tugas dan fungsi pemerintahan itu oleh Montesquieu, dia membuat teori yang membuat peraturan itu dibikin oleh rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. Jadi kalau membuat peraturan itu harus dibikin oleh rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. Kenapa? Maka harus rakyat yang membuat peraturan, karena kata Montesquieu ya, peraturan itu kan akan mengikat rakyat. Nah, kalau rakyat sendiri yang membuat peraturan, maka dia tahu peraturan yang adil, peraturan yang bermanfaat, tentu rakyat lebih tahu karena dia yang akan merasakan menjalankan peraturan. Sehingga secara logis yang membuat peraturan adalah rakyat sendiri melalui lembaga perwakilan rakyat. Nah, kemudian apa fungsi raja, fungsi sultan, fungsi kaisar, pemerintah? Fungsi raja, fungsi kaisar, fungsi sultan itu fungsinya hanya melaksanakan apa sudah diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat. Dibuat peraturannya, buat perencanaannya, dan lain-lain sebagainya. Dan eksekutif, pemerintah, ya, apakah itu sultan, tadi kaisar, raja, atau apapun namanya, dia hanya tinggal melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh rakyat. Jadi, perencanaan negara, undang-undang itu dibikin oleh rakyat. Pemerintah hanya melaksanakan aja, menegakkan aturan, melaksanakan perencanaan. Nah, kemudian kalau terjadi pelanggaran hukum, peraturan yang dibikin oleh lembaga legislatif, siapapun, apakah itu rakyat yang melanggar, apakah itu eksekutif yang melanggar, yang mengadili siapa? Yang mengadili bukan eksekutif, yang mengadili bukan legislatif, ada lembaga tersendiri yang namanya lembaga yudikatif. Nah, ini teori, ini gagasan Montesquieu. Jadi kata Montesquieu, kalau pemerintahan suatu negara ingin efektif, maka kekuasaan negara yang meliputi membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, mengadili, tidak boleh dipegang oleh satu orang, siapapun itu, kaisar kah apapun, tapi itu kekuasaan negara harus dipencar, harus dipisah dalam 3 lembaga pemerintahan masing-masing. Tadi ada lembaga eksekutif, ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif. Nah, kata Montesquieu, ketiga lembaga pemerintahan ini tidak boleh bekerja sama. Ya, ini menurut Montesquieu. Jadi fungsinya tadi, yudikatif dengan fungsinya tadi,
ketika menjalankan fungsi-fungsi itu tidak boleh bekerja sama. Bekerja sama seperti apa? Nah, maksudnya Montesquieu begini, kalau legislatif jadi fungsinya membuat peraturan, membuat perencanaan negara, itu murni fungsi dari legislatif, eksekutif jangan ikut campur. Jadi jangan bekerja sama membuat undang-undang, jangan bekerja sama membuat perencanaan negara. Eksekutif nunggu apa yang diputuskan, laksanakan. Demikian juga dalam hal pengadilan. Pengadilan adalah lembaga yang di luar eksekutif, di luar legislatif. Kalau ada orang yang melanggar aturan, ada orang yang melanggar hukum, itu murni fungsi yudikatif untuk mengadili. Tidak boleh eksekutif ikut campur. Tidak boleh legislatif ikut campur. Nah, kenapa? Jadi, kenapa eksekutif tidak boleh ikut campur dalam hal membuat peraturan, dalam hal membuat perencanaan kebijakan negara? Kata Montesquieu, eksekutif itu punya power, punya kekuatan. Memegang uang, memegang alat pertahanan negara dan lain sebagainya. Kalau eksekutif itu dilibatkan dalam membuat peraturan bersama-sama lembaga perwakilan rakyat atau bersama rakyat, Montesquieu itu khawatir jangan-jangan nanti lembaga legislatif itu hanya menjadi tukang stempel saja, mengesahkan saja. Jadi semua menjadi kemauan eksekutif. Nah, untuk menghindari seperti itu, maka dia cut, dia potong, tidak boleh bekerja sama. Nah, demikian juga dalam hal penegakan hukum. Kalau eksekutif ikut campur memutuskan putusan pengadilan, legislatif ikut campur memutuskan putusan pengadilan. Nah, bagaimana kalau yang diadili adalah orang-orang eksekutif, teman-temannya, koleginya, PH-nya, keluarganya. Lalu eksekutif ikut campur memutuskan pengadilan. Kata Montesquieu, jangan-jangan nanti pengadilannya hanya pengadilan bohong-bohongan. Nah, untuk menghindari pengadilan yang bohong-bohongan itu, maka dia cut, dia potong. Tidak boleh bekerja sama eksekutif dengan yudikatif atau eksekutif dengan pengadilan. Biarkan pengadilan memutuskan setiap pelanggaran hukum dengan independen, dengan merdeka, bebas, tidak ada campur tangan dari lembaga manapun, sehingga diharapkan putusan pengadilan itu adalah fair. Nah, jadi untuk menghindari lembaga legislatif jadi tukang stempel, lembaga yudikatif menjadi pengadilan bohong-bohongan, maka kata Montesquieu di-cut, dipotong. Nah, tidak boleh bekerja sama antara legislatif, eksekutif, antara eksekutif, yudikatif. Ini disebut dengan separation of power. Ya, saya ulang, tidak boleh bekerja sama antar lembaga eksekutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, itu yang disebut dengan separation of power. Apa separation of power itu dalam bahasa Indonesia adalah pemisahan kekuasaan. Jadi tidak boleh bekerja sama antara lembaga eksekutif, yudikatif, eksekutif, legislatif, itu disebut dengan sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power. Nah, ini tolong diingat ya. Jangan nanti ini pengalaman saya ketika ditanya apa yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan, lalu dijawab kekuasaan dipisah-pisah. Itu sudah sering ya pengalaman saya kalau ditanya apa yang dimaksud dengan separation of power. Apa arti separation of power? Pemisahan kekuasaan. Apa yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan? Kekuasaan dipisah-pisah. Nah, maksudnya tadi adalah
separation of power, pemisahan kekuasaan, bahwa antara lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif tidak boleh saling bekerja sama dengan alasan yang tadi sudah kita uraikan. Saya ingin memastikan bahwa ini nanti Anda akan ingat kalau suatu saat ditanya atau tidak ditanya. Ya, apa yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan, Saudara Muhammad Dian? Baik Pak, untuk pemisahan kekuasaan atau separation of powers itu disebut atau disebut juga dengan trias politika. Itu teori dari Montesquieu dari 3 kekuasaan yang tidak boleh bekerja sama, yaitu legislatif tidak boleh bekerja sama dengan eksekutif atau sebaliknya, ataupun eksekutif bekerja sama dengan yudikatif. Demikian Pak. Baik, ya, satu lagi, Saudari Depa Lustria, mana Depa? Gimana Depa, yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan itu apa? Seperti yang Bapak jelaskan tadi, pemisahan yang dikemukakan oleh Montesquieu bahwa dia menemukan ada tiga lembaga, yaitu eksekutif, yudikatif, sama legislatif, di mana masing-masing mempunyai tugas. Nah, supaya divisi itu seperti yang tadi, kalau misalnya digabung kayak eksekutif itu udah banyak. Terus kalau misalnya si legislatif itu nanti digabung sama si eksekutif, jadi nanti tugasnya si legislatif itu jadi cuma si stempel gitu, jadi nggak kayak sinkron gitu, Pak. Jadi supaya sistematis kalau menurut saya dan lebih terperinci lah gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan? Untuk tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, Pak. Baik, coba yang lain yang apa, Saudara Reza. Saudara Reza, coba apa? Maksud dari pemisahan kekuasaan seperti yang Bapak terangkan tadi, pembagian antara kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif dibagi karena supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara satu dengan yang lain. Ya, Pak. Mana ya? Satu lagi nah, Muhammad, bukan Suraya. Suraya Jahratun Nisa. Jadi gini Suraya, apa namanya tadi ada yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan itu kan kenapa dia menganjurkan tentang pemisahan kekuasaan itu kan ada alasannya, ada tujuannya tadi. Nah, yang saya tanyakan yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan itu apa? Pemisahan kekuasaan itu adalah, maksudnya tuh Pak, tidak boleh saling bekerja sama antara 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, agar tidak boleh saling bekerja sama tuh agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, Pak. Ya, jadi jawabannya adalah yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan itu antar lembaga pemerintahan, legislatif, eksekutif, yudikatif tidak boleh saling bekerjasama. Ya, tujuannya tadi sudah kita uraikan. Nah, jadi apa namanya? Jangan dijawab ya, pengalaman saya pemisahan kekuasaan ya saya enaknya jawab pemisahan kekuasaan adalah kekuasaan dipisah-pisah, ya kan? Berarti apa yang kita pernah sampaikan lupa ya atau tidak paham ya, jadi seenaknya aja menjawab karena pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan
Baik, itu tadi teori dari Montesquieu, ya. Trias politika, 3 kekuasaan politik, dan antar 3 kekuasaan politik itu tidak boleh bekerja sama. Nah, kemudian teori Montesquieu ini dibawa oleh orang pada zaman itu, dibawa ke Amerika, kemudian diterapkan di Amerika. Jadi ketika Amerika itu merdeka, kemudian membuat undang-undang dasar atau membuat konstitusi, dia membuat sistem pemerintahannya adalah diilhami oleh pemikiran Montesquieu ini. Nah, itu ceritanya tadi bahwa sistem presidensial diilhami oleh pemikiran Montesquieu yang notabene adalah orang Prancis, tapi pemikirannya ini dibawa ke Amerika. Kemudian oleh orang Amerika dibuatlah sebuah sistem pemerintahan yang kita kenal sekarang yang namanya sistem presidensial. Nah, lalu apa sih ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial itu? Nah, kita bahas ciri-ciri pokoknya. Jadi kalau kita bicara sistem pemerintahan presidensial, maka kita tidak bisa tidak. Yang kita bicarakan adalah sistem sistem presidensial yang ada di Amerika. Karena dialah yang menjadi parameternya, dialah yang menjadi kiblat sistem presidensial. Kenapa? Karena Amerika Serikatlah yang pertama kali membuat sistem pemerintahan presidensial. Jadi yang pertama cirinya adalah menganut sistem pemisahan kekuasaan. Jadi menganut sistem pemisahan kekuasaan. Nah, kemudian di Amerika Serikat itu lembaga perwakilan rakyat itu namanya Kongres. Jadi kan tadi apa kata Montesquieu, peraturan undang-undang itu dibuat oleh rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. Nah, di Amerika lembaga perwakilan rakyat yang bertugas atau berfungsi membuat peraturan atau membuat undang-undang itu namanya Kongres. Nah, kemudian tadi pemerintah yang melaksanakan undang-undang, eksekutif. Nah, di Amerika itu namanya apa? Eksekutif itu tidak dipimpin oleh raja, tidak dipimpin oleh kaisar, tidak dipimpin oleh sultan, tetapi dipimpin oleh presiden. Nah, ini namanya presiden. Presiden didampingi oleh wakil presiden. Nah, kemudian lembaga pengadilan yang mengadili pelanggaran hukum itu di Amerika namanya adalah Supreme of Court. Supreme of Court. Supreme of Court atau Mahkamah Agung di Indonesia. Nah, jadi ini pembagian trias politika atau lembaga pemerintahan di Amerika yang menerapkan gagasan ide dari Montesquieu. Jadi ada Kongres, ada eksekutif, dikepalai oleh presiden, dibantu wakil presiden, ada lembaga yudikatif, namanya Supreme of Court, atau dalam bahasa Indonesia, lembaga di Indonesia yang disebut dengan Mahkamah Agung. Nah, kemudian presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat itu dipilih langsung oleh rakyat. Jadi ini murni pemikiran orang Amerika. Ya. Nama kepala negara, nama kepala pemerintahan itu apa? Montesquieu tidak punya gagasan. Bagaimana memilih kepala negara, kepala pemerintahan? Montesquieu tidak punya gagasan. Nah, orang Amerika menciptakan sebuah sistem bahwa eksekutif itu dikepalai oleh namanya presiden, dibantu wakil presiden, dan presiden dan wakil presiden ini dipilih langsung oleh rakyat. Jadi ciri yang kedua itu adalah presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Nah, kemudian di Amerika
para menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini unsur yang ketiga atau ciri yang ketiga sistem presidensial itu adalah para menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, kemudian ciri yang keempat adalah presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan berdasarkan alasan hukum. Presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan berdasarkan alasan hukum. Nah, jadi cirinya yang pertama adalah Amerika itu menganut pola separation of power, pemisahan kekuasaan. Kongres, eksekutif, presiden, wakil presiden, Supreme Court, lembaga pengadilan, atau Mahkamah Agung. Nah, kemudian antara lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif di Amerika itu berlaku yang namanya hukum check and balances, hukum keseimbangan. Jadi ada check and balances, ada keseimbangan. Jadi Montesquieu tidak punya gagasan tentang check and balances. Orang Amerika yang menciptakan keseimbangan hubungan antara legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan keseimbangan hubungan antara legislatif, eksekutif, yudikatif di sistem pemerintahan Amerika atau yang disebut dengan check and balances itu? Jadi maksudnya begini, kalau Kongres itu membuat undang-undang, lalu undang-undang yang dibikin oleh Kongres itu oleh Presiden berkeberatan. Jadi kan membuat undang-undang, Presiden tidak terlibat. Ketika undang-undang dibikin oleh Kongres, sudah disahkan, Presiden merasa berkeberatan. Nah, maka Presiden di Amerika Serikat itu dia memiliki hak untuk membatalkan atau memveto. Jadi kalau ada Kongres bikin undang-undang, sudah disahkan, lalu Presiden menyatakan, saya keberatan dengan undang-undang yang dibikin oleh Kongres, dan saya menyatakan membatalkan, memveto. Jadi Presiden punya hak veto, punya hak membatalkan. Batal undang-undang yang dibikin oleh Kongres. Kemudian Kongres bikin undang-undang misalnya. Misalkan undang-undang, Presiden tidak keberatan, oke-oke aja, siap melaksanakan, tetapi oleh Mahkamah Agung, lembaga yudikatif, menilai bahwa undang-undang yang dibikin oleh Kongres itu tidak sesuai dengan konstitusi, dengan undang-undang dasar. Karena itu, lembaga yudikatif atau Mahkamah Agung di Amerika berhak untuk membatalkan. Nah, batal juga kalau oleh yudikatif dinilai undang-undang yang dibikin oleh Kongres itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, ini yang dimaksud dengan check and balance. Keseimbangan. Itu murni buatan orang Amerika, gagasan orang Amerika. Nah, kemudian masih dalam check and balances, kalau Kongres bikin undang-undang, kemudian Presiden menggunakan hak vetonya untuk membatalkan, berarti undang-undang itu batal, tapi di dalam sistem di Amerika, kalau sampai undang-undang itu dibatalkan oleh Presiden, kalau Kongres berpendapat bahwa undang-undang ini penting bagi rakyat, lalu di sana dibolehkan lagi, ada ketentuannya bahwa Kongres menggelar sidang yang kedua untuk mengesahkan undang-undang yang dibatalkan oleh Presiden. Nah, kalau
harus dihadiri 2/3 jumlah anggota Kongres dan disetujui 2/3 dari anggota Kongres yang hadir. Jika quorum itu terpenuhi, maka undang-undang yang dibatalkan oleh Presiden itu disahkan kembali dan Presiden tidak punya hak untuk membatalkan lagi. Nah, jadi kalau sudah 2 kali quorumnya terpenuhi, maka Presiden tidak punya hak lagi untuk membatalkan karena itu dianggap ini memang urgent bagi rakyat. Tapi kalau yang dibatalkan oleh lembaga yudikatif karena dianggap bertentangan dengan konstitusi, itu tidak bisa disahkan untuk yang kedua. Nah, itu yang dimaksud dengan check and balances. Nah, kemudian para menteri itu diangkat oleh Presiden, diberhentikan oleh Presiden. Jadi anggota Kongres tidak berhak memanggil menteri, memintai pertanggungjawaban menteri atau memberhentikan menteri apalagi. Nah, itu semuanya menjadi tanggung jawab Presiden. Nah, kemudian tadi cirinya yang berikutnya adalah Presiden, Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan berdasarkan alasan hukum. Jadi maksudnya Presiden dan Wakil Presiden itu tidak boleh diberhentikan karena alasan di luar hukum. Bagaimana contohnya? Kalau ada seorang presiden setelah menjabat presiden, kemudian ekonomi semakin merosot, pengangguran semakin banyak, harga semakin bertambah mahal, bisakah dia dipanggil oleh Kongres, kemudian di investment? Ya tidak boleh, ya, tidak boleh. Itu alasan politik namanya. Kecuali kalau presidennya korupsi, kecuali kalau presidennya melakukan tindak pidana berat, kecuali kalau presidennya tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Nah, itu maksudnya pelanggaran-pelanggaran hukum. Tapi kalau alasan-alasan di luar hukum, politik dan lain sebagainya, secara konstitusional presiden tidak boleh diberhentikan. Nah, itu ciri-ciri sistem presidensial. Bagaimana dengan di Indonesia yang katanya menganut sistem presidensial? Salah satu cirinya tadi adalah sistem pemisahan kekuasaan. Nah, di Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan atau enggak? Di Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. Ya, pembagian kekuasaan itu maksudnya adalah di mana legislatif, eksekutif, yudikatif boleh bekerja sama. Jadi misalnya undang-undang di Indonesia dibikin oleh siapa? Oleh Presiden bersama DPR. Itu berarti ada kerjasama. Nah, suatu negara kalau menganut sistem pemerintahan yang sama dengan Amerika, itu disebut menganut sistem presidensial murni. Tapi kalau tidak sama, ada modifikasinya, ada perubahannya, itu berarti menganut sistem presidensial campuran. Nah, baik minggu depan kita akan mendiskusikan sistem pemerintahan parlementer minggu depan ya. Untuk hari ini sistem presidensial, nah kiranya cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Dipa berlakuan.